Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show perdana Forum Indonesia bersama Afiani Malik. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program baru yaitu Forum Indonesia. Program ini akan hadir ke hadapan Anda setiap hari Kamis pada pukul 21.30 selama 90 menit ke depan. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat sebuah topik hangat yang menjadi pembicaraan semua kalangan. Topiknya adalah siapa mampu lawan Jokowi. Fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta, saya sudah pusing. Tidak mikir. Saya itu nggak mikir. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku. Soekarno, 10 September 66. Ya pemirsa, itu dia tadi rekomendasi Rakernas PDIP ketiga melahirkan kriteria, bukan sebuah nama yang dilahirkan dari Rakernas tersebut. Meskipun regenerasi kepemimpinan menjadi sebuah pembaruan dan bahkan suara kader di daerah pun mengusung dan memberikan dukungan kepada Jokowi. Seperti apa sosok Jokowi dan juga bagaimana peluang bagi capres-capres lain untuk kemudian berjuang untuk menjadi pemimpin Indonesia yang baru di tahun 2014. Kita langsung buka diskusi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mas Effendi Ghazali. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Effendi. Iya. Anda sebagai pengamat politik, Mas Effendi, Anda juga sebagai anggota konvensi Partai Demokrat. Ya, di sebelahnya juga ada salah satu peserta seperti itu. Dari dua peserta, ada dua. Pak Irman, mohon maaf, ada dua peserta. Sebenarnya pada kenyataannya 3 sebetulnya. 3, sebelahnya lagi. Baik, pada malam ini 2. Mas Effendi, dari 11 jagoan yang akan dipilih Partai Demokrat, bagaimana menurut Anda peluang dari mereka masing-masing mengalahkan Jokowi? Ya, yang pertama supaya agak seru saya harus menjelaskan bahwa saya bukan anggota Partai Demokrat ya. Jadi terdaftar Anggota itu sebagai konvensi. Iya, anggota independen dari komite konvensi Partai Demokrat. Lalu kenapa saya mau, itu agak penting juga supaya satu kata antara apa yang saya ajarkan dalam kelas, bahwa konvensi itu baik bagi sistem politik gitu ya. Jadi kalau begitu ada yang melaksanakan konvensi, kita dukung. Walaupun mungkin partainya lagi ada masalah sedikit lah gitu. Nah, kalau untuk menjawab tadi pertanyaan, siapa mampu melawan Joko Widodo, harusnya semua yang berniat jadi calon presiden itu mengatakan mereka mampu melawan Joko Widodo. Yang menjadi persoalan siapa mampu mengalahkan, itu soal lain. Kalau untuk mampu melawan, mereka tentu semua harus mengatakan mereka mampu melawan. Kalau enggak, jangan maju kan. Jangan maju di konvensi. Menurut Anda modal terbesar apa? Kalau menurut saya, modal yang terbesar bagi mereka pada saat ini ada teman kita dari PDI Perjuangan juga nih ya. Jadi kita saling bertatapan dulu. Modal yang terbesar itu adalah kebetulan PDI Perjuangan belum mendeklarasikan Joko Widodo secara resmi sebagai calon presiden. Walaupun kata media, sinyalnya sudah cukup. Banyak, ada yang mencatat 4, ada yang 5, bahkan dilengkapi dengan getaran, saya nggak tahu getarannya berapa volt, tetapi sudah dilengkapi. Nah, artinya kalau belum dicapreskan, maka Jokowi dalam tanda petik akan tersandera untuk selalu menjawab apapun wartawan dengan 2 gaya. Nggak mikir. Nggak, yang pertama itu nggak mikir, saya itu cuma ingin menjawab apa tentang Jakarta saja. Baik, kita tanya dulu, Mas, gitu Anda setuju dengan kemudian apa yang dipaparkan tadi oleh Effendi Ghazali, Mas Arya? Dipecat dulu, silakan. Argumentasi pengamat hampir sebagian besar demikian. Ya. Persoalannya sekarang kita lihat kenapa respon publik, ya, ekspektasi publik demikian kuat kepada Jokowi. Ini kan merupakan akibat. Akibat karena memang terlihat ada kesungguhan. Ya. Pribadi Jokowi terlihat ada kesungguhan untuk mau mengabdikan diri. Ya. Saat ini sebagai gubernur ya. Sebagai gubernur. Terlihat. Jadi kalau dia ngomong rakyat, getaran antara saya ngomong rakyat dengan Jokowi ngomong gitu, rakyat itu lebih mematri batin dengan rakyat itu lebih Jokowi. Dibandingkan dengan
Ya, saya mengambil contoh dengan saya kan ya. Saya pikir dengan presiden saat ini. Apalagi kan itu. Oke, apalagi Oh, sebentar kita ada iya, Mas Aan di sini. Mas Aan dibandingkan dengan presiden saat ini Pak SBY, Boleh, kok rasanya getarannya tuh lebih merakyat seperti itu. Anda mau komentar? Gini, fenomena Jokowi ya, bahwa seakan-akan dia bisa menyatu dengan rakyat, itu juga kan bisa kita lihat ketika fenomena 2004. Ketika Pak SBY mulai muncul, itu juga kan sosok Pak SBY itu juga kan sangat disukai oleh rakyat. Tidak ada yang dengan waktu itu elektabilitas Pak SBY masih kecil, didukung oleh partai yang tidak nyampe 10%, bahkan gabungan 2 partai, tapi bisa mengalahkan sosok-sosok yang begitu populer, yang sudah malang melintang di dunia politik dengan partai yang besar, itu bisa dikalahkan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi pada Jokowi dalam fenomena kali ini kan jalan masih panjang. Masih 9 bulan. Bahwa Jokowi hari ini bisa running, ya, tapi masih panjang. Saya yakin bahwa suatu ketika pada saat titik tertentu itu akan ada yang namanya sosok yang bisa mengimbangi Jokowi. Itu yang namanya Jokowi. Oke, apakah itu sosok dari Partai Demokrat? Atau mungkin sebentar Mas Aan, 2 calon dari Partai Demokrat, Pak Irman, kemudian atau Mas Ali mau berkomentar? Adakah sosok yang dimaksud? Jangan malu-malu. Ya, setiap zaman itu, Mbak Awi, setiap zaman ada momennya dan ada masanya. Jadi kita ingat Pak SBY ketika tahun 2004 tadi disebutkan juga orang mengatakan biasa. Dari mana partai kecil masih akan membuat. Begitu juga ketika Pak Jokowi ingin menaklukkan Jakarta hanya 6 bulan, orang juga mengatakan dari mana. Jadi dengan demikian ada waktu 8 bulan dan kita persilahkan sehebat mungkin, semasif mungkin sekarang seluruh rakyat Indonesia kagum pada Pak Jokowi. Karena ini memang satu fenomena. Tapi fenomena itu sangat tergantung pada 2. Yang pertama adalah apakah beliau, Pak Jokowi yang kita kagum, saya pun kagum. Terus terang, saya juga kagum. Orang dari kampung datang ke Jakarta ditaklukkan, hati publik menjadi terhambat jatuh cinta. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Jadi apakah Pak Jokowi nanti konsisten dengan gayanya dan dibuktikan. Jadi menurut saya harus ada keterpaduan, kemampuan menaklukkan publik, kapabilitas memimpin, dan yang kedua adalah konsistensi policy dari yang terhormat dari PDI Perjuangan sendiri. Apakah beliau memberikan. Jadi kalau itu dijawab, ya tentu ini sesuatu yang positif. Tapi kalau tidak, ada waktu 8 bulan yang saya yakin semua menunggu apa yang akan terjadi. Pasti ada bang-bang baru di dalam konteks perpolitikan Indonesia. Mas Akbar, Anda mau berkomentar? Saya menjadi tertarik apa yang dikatakan Pak kawan saya Pak Saan tadi, bahwa sebenarnya fenomena yang terjadi pada diri Pak Jokowi sekarang ini relatif tidak jauh-jauh beda dengan pada masa Pak SBY dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah Pak Saan ingin mengatakan bahwa hasilnya juga akan sama dengan SBY sekarang ini kan gitu ya. Kita akan banyak bertanya di situ. Maka sekaligus juga saya memberi pertanyaan kepada Pak Effendi Ghazali gitu ya. Salim Baskul gitu ya. Bahwa menjadi berat pekerjaan Anda sekarang Pak Effendi Ghazali karena Anda harus mencari pemenang konvensi Demokrat. Saya tidak mau campur urusan Demokratnya. Tapi menjadi menarik Anda harus mencari pemenang yang bisa mengalahkan Jokowi. Oh, kalau saya tidak dalam posisi mencari siapa yang bisa menang dan mengalahkan Jokowi. Kadang-kadang di dalam rapat-rapat komite konvensi itu saya agak sering mengatakan saya ini penggemar Jokowi juga gitu. Jadi terlanjur bicara begitu gitu. Tetapi yang ingin saya katakan. Tapi bukan itu tujuan konvensi.
Gimana? Untuk mencari pemenang Oh yang iya, terbaik iya dari dong. Partai Bagi Demokrat untuk anggota bersaing dengan komite calon dari konvensi partai yang lain. dari Partai Demokrat tujuannya dua, elektabilitas dan mencari yang mampu menghadapi Jokowi. Tetapi kalau kita berbicara soal apa yang disampaikan Saan dan kemudian juga Akbar Faisal, yang lebih menarik itu sebetulnya adalah ketika tadi ada semacam katakanlah keterbatasan Pak Jokowi hanya menjawab masalah Jakarta, Iya. maka ada peluang bagi peserta konvensi maupun Pak Mahfud dengan dari PKB siapa lagi? Roma Irama, ya kan? Saya baru mau tanya Mas Aron ya dan abis ini. banyak Roma lagi Irama yang gimana lain. peluangnya? Enggak, memang begitu kan? Memang begitu dong. Memang ada, kita bisa menyebut orang dengan simbol-simbol tertentu kan. Oke. Nanti Boni Hargen punya simbol-simbol lain. gini, Tapi baik. poin saya adalah bagaimana mereka ini nanti memancing Pak Jokowi untuk terlibat dalam kontestasi gagasan. Jadi ketika misalnya kalau mengambil contoh sedikit aja misalnya di Amerika Serikat 2008 Baik. itu berhadapan McCain misalnya dengan Rudy Giuliani misalnya. Lalu kan ada kontestasi di dalam misalnya soal setuju tidak aborsi, setuju dengan perang Irak atau tidak. Lalu mereka tanyakan, hey Rudy Giuliani ataukah Enggak. McCain, Baik, singkat saja. kalau Anda Silakan, menang Mas. nanti Pak lawannya Effendi. di sana Obama. Pak Effendi. Bagaimana Oke. sikap Anda begitu? Oke, ya? itu oke lah. Itu Ya. proses yang harus Anda lalui nantinya. Tapi sekali lagi sebagai orang luar melihatnya bahwa pekerjaan Anda menjadi sangat berat. Karena mau tidak mau, Anda mau mengakui atau tidak, Anda harus mencari pemenang yang bisa menandingi. Oke. Karena menurut saya, kalau saya orang Pekerja- Demokrat itu ya, menjadi saya harus berat. mengatakan bahwa oh iya saya tugaskan Anda Baik, untuk memilih orang garis bawah itu. situ. Oke, Mas Boni sebelum saya ke Mas Ali Hussein, silakan. Ya, saya mau komentar sedikit. Saya mau mengatakan bahwa judul Metro TV ini sudah sangat tepat. Siapa yang mampu melawan, bukan siapa yang mengalahkan. Dia mau mengatakan bahwa belum ada lawan yang pantas. Lawan yang pantas kan kalau diajak bersaing. Anda setuju Ini kan artinya, dengan judul saya itu? setuju dengan judul ini. Siapa yang pantas melawan? Karena sejujurnya belum ada yang mampu melawan. Artinya bahwa kualitas kapasitasnya masih rentangnya terlalu jauh. Jokowi 9, yang lain masih 23, 23. Oke. Nah artinya bahwa pertanyaan ini harus kita dalami. Siapa yang Mati. mampu sebetulnya untuk Iya. menjadikan Saya sedikit mau komentar. Silakan, Mas. Ini persoalannya yang dilawan itu persoalan apa kan Tuan? Yang sekarang ini kan Soal kemudian popularitas, Masalah popularitas, elektabilitas. bangsa ini kan tidak hanya butuh popularitas. ya. Betul. Kita ini kan selalu beralih dari kemuakan satu pemimpin, kemudian kita melihat sindrom muak dengan simpatik pada satu pemimpin itu. Ya. Justru yang mau kita gali lebih dalam, apa yang mau dilawan ini adalah ide gitu loh. Iya. Sesuatu yang harus dilihat, Gagasan itu. ya, termasuk Oke. PDI Perjuangan, Ya. di dalam melihat persoalan bangsa ini, di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, termasuk di dalam menentukan siapa kandidat calon presiden, itu cara pandangnya adalah ideologi. Termasuk sikap kita selama 10 tahun untuk tidak di dalam pemerintahan, karena kita melihat sikap itu dari cara pandang ideologi. Oke. Nah, sekarang persoalannya, di manakah ideologi Jokowi? Dia adalah orang partai, ideologinya adalah ideologi partai. Yang dijalankan Jokowi ini adalah working ideologi, implementasi daripada cita-cita partai Oke. dalam konteks DKI kan itu. Itu kan wajar semua juga Nah yang sekarang diusung begini, juga. kalau Mas kita Arya, oke. muak dengan salah satu presiden, sebenarnya yang kita muaki tidak hanya behavior politiknya, tapi ide yang digagas dia itu apa dalam konteks ekonomi, Oke, ditahan dalam di situ, konteks budaya. ditahan di Disitulah yang situ. sebenarnya harus kita Baik, perdalam. baik. Jangan bicara hanya soal figur, Baik, tapi soal lebih gagasan. substansi. Gitu. Boleh Oke. nggak saya masuk ke bagian Boleh, ini? kita akan teaser dulu sebentar. Ini mulai hangat, saya juga mau tanya, rupanya sudah ada partai yang mendeklarasikan capres dan cawapres. Mas Aliten, giliran Anda berikutnya, pemirsa, kita akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV.